Ribut-ribut polemik hutang proyek kereta cepat atau WUS membuat Presiden Prabowo Subianto angkat bicara. Presiden meminta publik tidak khawatir soal bagaimana hutang jumbo WUS itu dibayar. Dan salah satu opsi yang diungkap oleh Prabowo adalah membayar hutang WUS menggunakan uang hasil sitaan korupsi. Seakan jengah dengan polemik utang WUS yang jadi perbincangan di publik, Presiden Prabowo akhirnya pasang badan dan mengaku bertanggung jawab atas beban kewajiban yang muncul dari proyek kerjasama dengan China di era pemerintahan Jokowi itu. Prabowo menyatakan siap membayar 1,2 triliun rupiah setiap tahun kepada China demi keberlangsungan WUS. Presiden menegaskan, keuangan negara masih bisa menanggung biaya proyek WUS. Utang WUS menurut Prabowo bisa dibayar menggunakan uang hasil sitaan korupsi yang nilainya puluhan triliun rupiah. Tak hanya menjamin pembayaran utang, Prabowo juga meminta proyek kereta cepat berlanjut ke Surabaya hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan, Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua, ya. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua, oke? CEO BPI Danantara Rosan Roslani membeberkan, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan baru agar operasional WUS dapat berjalan berkelanjutan tanpa membebani keuangan proyek. Salah satunya yakni skema Public Service Obligation atau PSO yang berasal dari APBN. Porsi yang memang public service obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan tapi juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah gitu ya. Dan, Pak, tapi yang PSO-nya gimana Pak? Tapi opsinya itu berarti yang PSO apa pengalihan prasarana WUS Pak yang akan diambil Pak? Dan ini sudah kita matangkan lah ya, tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah pasti hadir, dan nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk sarana untuk prasarana dan juga untuk pesta transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah ya. Tapi untuk sarananya dan juga operasionalnya ya itu bisa di BUMN atau dunia usaha lain. Di sisi lain, pakar kebijakan publik Agus Pambagio meminta pemerintah tak buru-buru melanjutkan proyek hingga ke Surabaya, Banyuwangi, Jawa Timur tanpa perhitungan yang matang. Agus berharap pemerintah juga memperhatikan semua aspek transportasi yang bersinggungan dengan WUS. Pertanyaannya, mengapa di negara lain, di Jepang, di Eropa bisa? Karena ditata. Kita kan minta izin terbang bisa siapa? Salah satu maskapai terbesar kita itu punya setiap jam ke arah Surabaya ada izinnya. Jadi dia bisa terbangi itu. Nah, kalau itu terjadi dengan saingan dengan WUS, kereta itu selalu di tengah kota. Kecuali WUS-nya tersambung di bandara, misalnya gitu. Jadi perlu diperhatikan. Kalau ini seperti sekarang, pasti akan tadi Pak Saiful bilang boncos. Karena apa? Itu kanibalisme terjadi. Nah, lalu bandara yang sudah banyak dibangun Pak Jokowi itu mau jadikan apa? Warung Tegal kek atau jadi apa? Itu mesti jelas. Ya, karena kalau tidak udah biaya capex-nya besar, opex-nya besar, penumpangnya nggak ada. Ini yang menjadi persoalan. Kan kalau tol saja begitu Lebaran atau Nataru pasti berkurang bandara berkurang 50%. Nah, kalau ini ada seperti apa? Itu yang harus dihitung. Jangan sembrono cepat seperti yang sudah-sudah, dampaknya OPEX-nya menjadi mahal. Infrastrukturnya mudah rusak dan seterusnya. Itu silakan saja mau sampai ujung dunia silakan, tetapi tolong dihitung betul. Karena tadi Menko bilang, oh itu korporasi. Ya bisa, korporasi mau jual sahamnya, kayak mau diapain bisa. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.